Three, two, one, go! Tahunnya di portal itu 85,95. Bayangin. Terus bapaknya juga bilang, tolong kalau ngangkat pembahasan KTTA itu jangan yang mainstream. Amin baru di ACC jam 12 siang kalau nggak salah. 12 siang, ntar malam jam 12 malam ngumpulin, jam 12 siang tuh masih revisi. Halo guys, kembali lagi bersama aku di podcast CLBK, cerita lo buat KTTA. Wah, udah lama banget nih kita nggak ngobrol bareng di podcast CLBK. Pasti udah pada kangen ya. Jadi jangan khawatir guys, kita bakal ngobrol lagi di episode 6 ini, pastinya dengan topik yang seru. Apalagi ya, kayak di sekarang waktu yang sekarang ini, kita lagi merasakan mager-magernya kan ngerjain KTTA. Ditambah misal kayak objek aku masih belum ngasih datanya, masih nggak ada yang dikasih kepastian dari objek aku nih, jadi kayak makin mager. Nah, jadi aku ngide banget nih, ngundang salah satu kakak adik Nadia yang udah pengalaman banget ngerjain KTTA, sampai-sampai KTTA-nya bagus banget guys. KTTA-nya itu sampai diterbitkan jadi jurnal. Gila nggak tuh? Maka dari itu, ini aku ngundang kakaknya. Biar nggak penasaran, kita langsung aja sambut kepada Kak Sony Indra Baskoro. Halo Kak Sony. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Loh, Kakak nih sekarang udah penempatan kerja ya berarti Kak ya? Iya, udah penempatan. Aku penempatan di Pemprov Jatim. Pemprov Jatim ya Kak. Loh, kayaknya sibuk nih ya kakaknya ya. Ini gila, terima kasih banget Masih. Kak udah ngeluangin waktunya di tengah kesibukan kakak ini. Jadi Makasih juga udah diundang. Padahal juga KTTA-nya biasa-biasa aja kok bisa diundang ya. ini merendah untuk meroket nih kakaknya nih. Gak enak aku nih. Jadi Kak, yang kayak aku bilang tadi ke teman-teman pendengar CLBK ini, kayak kami tuh lagi ngerasain mager Kak. Kan kayak kemarin ini habis PKL Kak. Ya Kakak tahu lah kan, PKL. Biasa kan kalau lagi PKL, KTTA tuh benar 0% gitu. Nggak ada progres gitu kan, saking sibuknya PKL. Terus tapi tuh juga ada dosen yang udah nagih gitu Kak. Tapi kami masih kayak mager, kayak wah kan kami ini ngerjain landasan teori Kak, bab 2. Nah, itu aja tuh masih ada yang belum selesai gara-gara ya mager gitu kan. Ditambah ada objek yang ngasih datanya tuh lama banget Kak. Kayak oh iya kayak nggak pasti gitu loh Kak. Jadi makin tambah mager gitu. Jadi kalau dari pengalaman Kakak buat KTTA tadi tuh boleh nggak sih Kak diceritain gitu pengalaman Kakak kerjain KTTA? Lama ngerjain KTTA. Kebetulan dulu kalau pas mau mager tuh inget sih kalau aku cuma, oh ya kebetulan aku di KTTA kemarin tuh reguler sendiri. Jadi kan KTTA aku 14 orang. Aku reguler 1 orang, yang 13 itu AP semua. Nah, secara schedule kan yang reguler sama AP kan startnya bisa dibilang paling dulu yang AP kan, karena masuknya itu lebih duluan yang AP. Terus aku mikir, loh ini mas-mas AP kayaknya udah ada yang kirim. Terus sama dosen pembimbing aku juga udah kayak gimana ya, ya diingetin sambil bercanda, jangan lupa liburan nyicil KTTA nggak apa-apa. Terus ya aku mikir, kalau PKL banyak gabutnya kan, Iya. kalau waktunya nggak kumanfaatin juga buat apa. Tapi juga PKL nggak gabut-gabut banget sih, kebanyakan kerjainnya malamnya. Jadi pas malam itu pulang pulang PKL sekitar jam 6 setengah 7, malamnya aku nyicil sejam 2 jam sih, dapat 1 lembar 2 lembar, tinggal nyalin nyalin PSAK. Ya kemarin tuh yang bikin aku nggak mager karena landasan teoriku banyak sih, aku ambil 3 PSAK kalau nggak salah, Wah, karena gitu. emang yang dibahas pakai 3 jenis PSAK itu. Jadi ya
mau mager mikir 2 kali, apalagi dosen pembimbingnya juga udah enak, udah punya gambaran lah gitu. Berarti dari dosen pembimbing kakak juga udah ngarahin kayak enak ya? Ya, dosen pembimbing aku dulu waktu pertama kali pengumuman dosen pembimbing itu 2 minggu setelahnya diadain pertemuan, jadi dibahas, dikupas tuntas banget untuk KTTA sebenarnya apa sih garis besarnya. Nanti di bab 1 itu kamu ngebahas apa, bab 2 ngebahas apa, bab 3 ngebahas apa, bab 4 ngebahas apa. Jadi kayak udah jelas gitu loh, udah ada gambarannya, tinggal kita itu tinggal apa, masuk ke dalam bab-babnya, ke subbab-subbabnya itu tinggal kita nulis aja. Itu sih. Tapi tadi Kenapa kamu emang masih belum tahu gambaran? udah sih kak, cuman ya masih mager itu loh kak. Tapi tadi aku ada menarik tuh kak. Kakak sendiri doang di reguler ya kak? Yang reguler ya. Itu kakak ngerasa insecure nggak sih kak? Kayak Ya, ini pada tua-tua nih, kayaknya pada lebih jago-jago gitu pasti. Gimana kak? Rasanya sendirian di reguler? insecure-nya ya, ya kalau insecure-nya juga insecure sih, soalnya ya dari segi tata bahasa, mas-mas mbaknya kan udah istilahnya pro lah. Untuk mas-mas mbaknya kan pasti udah sering berkutat dengan surat, udah sering berkutat dengan acara-acara yang notabene pakai bahasa-bahasa yang formal, bahasa yang bagus gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kalau kalau kita nggak berusaha mencoba ya kapan kapan jadinya. Terus juga kalau misal dari dosen pembimbing aku sendiri juga nggak terlalu mempermasalahkan bahasa sih. Jadi kalau misal ada salahnya juga nanti ditunjukin, tolong bahasanya bagian ini diperbaiki, tolong bahasanya ini diperbaiki, ya kayak gitu. Jadi ketika kita mengerjakan, kita punya spirit buat apa, nggak takut salah, tapi malah dibimbing, diarahkan kemana yang benar gitu. Insecure pasti, semangat harus. Itu sih kalau aku. Terus kak, boleh dong kak ceritain tentang itu yang KTTA kakak jadi jurnal. Nah itu gimana tuh? Berarti KTTA kakak nih pasti nilainya A ya kak ya? Pasti nilainya tinggi nih. Bisa jadi jurnal. Enggak kok, nilai KTT aku enggak. Kurang 0,05 jadi A loh. 85,95 loh. Aku dapat tahunnya di portal itu. 85,95. Bayangin. Kok dosen Kurang tinggi banget 0,005. ini. Astaga, itu Enggak masalah. Orang juga masih biasa. Kalau dulu itu dari dosen pembimbing aku, kebetulan dosen pembimbing aku Kak Amri kan, Kaprodi D4. Bapaknya bilang nanti jurnal-jurnalnya itu akan KTTA-nya mau dijadiin jurnal. Nah, terus tolong diusahakan cari pembahasan atau objek yang menarik. Jadi nanti ketika masuk jurnal itu enak dibaca dan bisa jadi referensi buat apa, adik-adik kelas atau dari univ lain. Terus bapaknya juga bilang, tolong kalau ngangkat pembahasan KTTA itu jangan yang mainstream. Contohnya kayak analisis gitu, yang istilahnya yang di KTTA tahun lalu ada itu nggak usah dibahas lagi, apalagi objeknya yang sama cuma beda tahun gitu kan. Terus ya udah, kuncinya sih nyari sesuatu yang lagi rame, maksudnya lagi mainstream sekarang sedang terjadi, terus diangkat. Kalau yang dulu tuh masih banyaknya itu getol-getolnya bangun jalan tol kan. Terus aku usul, Pak, kalau kita bahas jalan tol tuh gimana, Pak? Terus ditanya, loh, emang ada apa dengan jalan tol? Pas itu aku nemu beberapa apa ya, yang nggak aku tahu. Jadi metode amortisasinya itu kalau jalan tol itu kan istilahnya pakai hak kepemilikan yang masanya pasti. Nah, cuma ada perusahaan yang pakai metode garis lurus, ada yang pakai volume produksi. Nah, itu kan nggak pas. Terus ada lagi apa, estimasi penyisian, kayak penyisian apa, perbaikan gitu loh, kan harus disisihkan kan. Nah, itu jadi liabilitas. Ada perusahaan yang menyisihkan cuma jangka pendek aja, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Terus di salah satu perusahaan juga ada
apa ada aset konsesi yang nggak dikasih tahu nggak dikasih dijelasin itu bagaimana cara ngitung nilai awalnya. Soalnya itu nilai konsesinya bangunnya zaman dulu terus baru dipublish itu tahun 2016-17 ya, dan itu nggak diterangin secara detail bagaimana cara menulisnya itu. Jadi ya itu sih, terus bapaknya oke, ACC bisa dibahas, nanti dicarikan narasumber yang bagus. Jadi kebetulan narasumberku Pak Srianto. Tuh, selamat malam Pak. Terus Pak Edi Susianto itu sekarang jadi direkturnya Hutama Karya. Iya, dulu bapaknya sempat jadi direktur Hutama Telurut kalau nggak salah. Terus sekarang jadi direkturnya Balaraja. Itu alumni STAN semua kok. Jadi belum cari hal yang unik ya Kak ya di KTTA-nya. Cari yang unik dan cari kesalahan penerapan sih. Soalnya ya di KTTA Cutting itu kebanyakan yang diangkat itu pasti ada kata-kata belum sesuai dengan standar yang berlaku. Pasti ada. Yeah. Kalau dari kelompokku loh ya, aku lihatnya pasti ada yang belum sesuai ya emang mintanya bapaknya gitu sih, cari yang belum sesuai terus kamu angkat, kamu bahas sarannya gimana gitu. Terus disarankan juga kalau bisa di-compare sama penerapan yang di luar negeri. Jadi nggak hanya penerapan di Indonesia tapi diterapkan di luar negeri juga. Kalau kemarin itu kalau yang di jurnal IT, kalau yang di KTTA belum aku masukin, nah pas yang di jurnal aku masukin, aku compare sama Jerman, sama yang di Malaysia. Kamu baca aja. Ada kok beritanya. Maksudnya berita yang jalan tolnya di luar negeri itu loh. Iya. Tapi kakak, itu nggak sih Kak, kayak perjalanannya tuh mulus-mulus banget nggak sih? Kayak apa kakak ngajuin judul nih, langsung diterima di ACC. Terus nggak ada revisi gitu Kak. Sehingga kan kalau gitu kan enak tuh, pasti nggak ada mager. Kayak aku kemarin proposal aja ada 7 kali revisi Kak. Jadi kayak dosenku juga pas respon juga sih kadang, kayak dikasih ini besok udah dikirim lagi gitu kan. Cuman kayak kadang yang kesalahan yang awalnya aku nggak temuin di revisi sebelumnya, revisi ini tiba-tiba ada gitu. Aku kira nggak salah gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri itu apa mulus-mulus aja atau juga berdarah-darah gitu Kak sama Pak Amri? Kalau sama Pak Amri dulu itu pas bikin proposal aja udah revisi bolak-balik loh. Kalau yang di pendahuluan itu kan harus harus istilahnya pakai komparasinya KTTA yang zaman dulu kan, maksudnya bukan KTTA sih, harus pakai punya dasar buat nyusun itu jurnal atau tulisan yang sebelumnya terjadi. Nah itu belum aku masukin, disuruh masukin. Terus kayak landasan teori menurut ini. Jadi ketika nyusun pendahuluan itu setiap teks yang menurut ini itu harus disertakan sumbernya. Jadi nggak hanya menurut Kieso atau apa, itu harus nggak hanya itu, cuma harus diselingi sama itu yang lain, jurnal yang lain, jurnal-jurnal. Kebetulan kemarin aku dapatnya yang dari Politeknik Batam, terus dari UI juga. Pembahasannya hampir mepet-mepet sih, cuma beda cara penyampaiannya sama itu. Kalau yang di UI kemarin kalau nggak salah penerapan dini ISAK 16 itu yang bahas akuntansi konsesi. Kalau yang di Batam, Poltek Batam itu penerapan amortisasi antara masa pajak, masa akuntansi. Nah itu yang revisi itu. Yang kedua itu yang bikin gimana ya, hampir satu grup sih, ada materi yang sudah disampaikan di awal oke, tapi ketika diajukan lagi sama bapaknya bikin revisi. Terus juga aku tanya sama mas-masnya, mbak-mbaknya kan, emang ya nggak cuma aku toh, emang semuanya juga kemarin sama bapaknya udah bener loh, sekarang kenapa kok suruh revisi? Kemarin sama bapaknya gini, terus kenapa kok suruh revisi lagi? Nah itu. Terus kalau fast responnya bapaknya fast respon sih. Aku ngirim jam 11, jam 1 udah dikirim balik sama bapaknya. Terus juga dikasih tahu yang ini tolong diredaksi lagi. Kebetulan kemarin kan
nggak boleh nyalin PSAK sama sekali. Maksudnya nggak boleh nyalin plek kalimatnya. Jadi Iya. istilahnya Bukan. kayak kalimat aktif jadi pasif di redaksi gitu. Kalau revisi ya sama Hamin 1 masih revisi loh. Hamin baru di ACC jam 12 siang kalau nggak salah. 12 siang, ntar malam jam 12 malam ngumpulin, jam 12 siang tuh masih revisi. Padahal Bayangin. bapaknya Jangan pas dibayangin respon deh. enggak ya? Bapaknya padahal pas respon ya, tapi tetap deadliner juga ya kak ya? Ya, ya bukan deadliner sih. Bapaknya pengen menyajikan yang terbaik sih. Jadi kita tuh yang kita Terbaik. sajikan tuh bener-bener terbaik, nggak ada tipunya. Sampai detik-detik terakhir juga, pokoknya sampai terbaik ya kak ya? Ya, bapaknya tahu ada lokasi tipenya, cuma bapaknya nggak ngasih tahu di mana. Kita sendiri yang nyari. Nah, kebetulan kalau nggak salah di bab landasan teori kalau nggak salah itu kan ada yang kuredaksi tapi kalimat awalnya belum kuhapus. Nah, itu akhirnya ketemu bapaknya CC, oke, ya udah. Itu kalau kakak bisa hitung berapa kali revisi kak? KTTA kak? Atau nggak bisa KTTA dihitung? revisi. Ya, aku ngirimnya mungkin 1 bab 4 kali 5 kali revisi ada. Cuma revisinya nggak revisi yang gede, revisi kecil-kecilan gitu. Kecil. Kadang itu kayak buat mager kak kayak, udahlah nantilah gitu. Nanti paling salah lagi. Nah itu gimana sih kak cara kakak memitigasi hal kayak gitu kak? Supaya biar otak tuh nggak mikir kayak gitu. Kemarin aku gimana ya, nggak bisa, aku kemarin tuh mikirnya gini, dataku yang aku ambil itu kan 3 PSAK 19 aset tak berwujud, ISAK 16 konsesi sama yang ISAK 19 disclosure-nya kan. Itu aku mikir kalau misal sampai nggak selesai gimana nasibku, apalagi dapat bapaknya yang perfeksionis kan. Maaf Pak, tapi memang benar bapaknya perfeksionis. Tapi kalau Enggak bapak kak. nggak perfeksionis selesai Pak. Jadi aku mikir lah, ini gimana mau cepat selesai, apalagi apa ada agenda wawancara juga kan. Nah, agenda wawancaranya itu kan juga minimal harus menguasai landasan teorinya sama bab sebelumnya kan. Kalau bab 2 sama bab 3 belum selesai, gimana aku mau tanya-tanya ke bapaknya tentang penerapannya. Ya udah itu aku 1 bulan PKL itu nyelesain bab 2, terus 1 bulan masuk pertama itu nyelesain bab 3 yang sebelum wawancara. Ya setelah wawancara aku edit lagi 2 minggu jadilah. Jadi gara-gara dosen pembimbingnya juga ya kak ya. Takutnya kalau deadliner, kalau mager-mager malah jadi masalah di ujung kak ya. Nah itu benar sekali. Nanti Apalagi tiba-tiba banyak gitu. Kalau sejak dosennya awal yang pertama itu udah revisi loh, udah revisi banyak banget loh. Padahal cuma proposal loh. Proposal revisinya 5 kali ada sebelum tanda tangan proposal jadi itu Pak. apa itu revisi kecil-kecil ya kak ya? Revisinya kecil-kecil sih, kebanyakan kayak minta data referensinya, kayak mengutipnya itu pakai yang tahun terbaru. Jadi kan biasanya kan ada di tulisan, kalau misal kamu melihat di jurnal itu kan menurut ini tanda kurung tahun berapa. Nah itu bapaknya mensyaratkannya di atas tahun 2012 kalau nggak salah. Pokoknya 8 tahun lah. Nah itu nyari itunya yang sulit. Apalagi aku kan juga nggak tahu kan, makanya nggak pernah main Google Scholar kan. Tuh. Iya juga ya. Jadi benar-benar kayak agak bahaya sih kalau dosennya tuh teliti, dosennya tuh benar-benar ngelihat rinci gitu ya. Kalau dosennya, tapi jarang sih ada yang dosen kayak asal jadi gitu sih kak. Ada nggak sih kak? Yang kayak, udahlah nih di asisi gitu. Kayak jarang kayak dosen setengah gitu kayak. Wah, aku nggak berani ngomong, soalnya aku nggak kepikiran buat ngurusin KTT orang lain tuh. Iya ya, kayak nggak kepikiran juga ya, katanya kita belum juga tentu kelar ini. Iya, belum tentu kelar, belum tentu juga bener. Nah itu udahlah. Ada yang tanya aku, Son kalau ini gimana, Son kalau ini gimana. Udah kamu ngurus aja, punya kamu sendiri. Aku nggak berani ikut campur, ntar kalau revisi malah yang kamu salahin malah. Nah, mulai dari situ aku udah
udahlah aku nggak berani. Iya ya, soalnya tiap dosen bimbingan beda-beda juga ya kak ya, karakteristiknya. Terus ini kak, kayak ada teman-teman kami tuh objeknya tuh masih belum pasti kak ngasih kak, kayak ya oke bisa bisa ambil di sini datanya, tapi tuh nggak dikasih-kasih datanya. Mungkin ada nggak sih pengalaman kakak yang kayak gitu ataupun teman-teman kakak, dan ada tips nggak sih kak, kayak kan itu bikin mager juga tuh kak, kayak ini data nggak ada nih gitu, orang nggak bisa-bisa gitu. Itu gimana kak menurut kakak? Kalau aku berkaca dari punya teman-temanku juga gitu sih, kebanyakan dijanjiin tanggal sekian, tapi ketika tanggal sekian udah datang ternyata beliaunya yang ngasih sumbernya nggak ada, mana nggak ada di lokasi, terus minta diundur-undur, akhirnya nggak jadi kan ya. Kalau berdasarkan pengalaman teman-temanku ya pada ganti 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 judul sama ganti objek semua. Iya. Kebanyakan dulu kan pakai data primer yang ada narasumbernya. Nah, karena dengan udah konsultasi juga sih ke dosen, pada pakai yang data sekunder, pakai metode yang beda juga. Ya kalau saranku surat risetnya dikasih, terus sering-sering di follow up lah, 3 hari sekali. Iya, kalau saranku 3 hari sekali sih. Misal ngasihnya hari Senin, terus hari Rabu atau hari Kamis diminta. Pokoknya weekend jangan dicat lah. Weekend itu hari Sabtu Minggu pokoknya jangan dicat. Kalau yang aman sih seminggu sekali dicat, tiap hari Senin dicat, di follow up tuh gimana progresnya. Kalau udah sebulan nggak respon ya udah, opsi terburuknya adalah kamu ganti objek dengan konsultasi ke dosen pembimbing dulu. Daripada kamu nanti mundur dan ternyata bapaknya udah mepet-mepet, narasumbernya bilangnya nggak bisa, dan kamu baru konsul ke dosen, dan dosenmu kayak menerima juga, kan kita nggak tahu penerimaan dosen itu gimana, ada yang maklumnya ada yang enggak kan. Nah, mending itu, kalau saranku jaga-jaga aja sih, jaga-jaga cari objek yang lain untuk backupan. Kalau misal ACC semua ya udah kamu minta semua, tapi kamu cari yang perlu diangkat, maksudnya yang menarik untuk diangkat. Jadi yang sana dapat semua, dan narasumbernya seneng gitu loh, usaha dari narasumbernya nggak sia-sia gitu. Kalau menurutku itu sih. Berarti kalau misalnya udah lama gitu ya, sebulanan lebih nggak dikasih kepastian, mending jaga-jaga ya kayak cari data yang lain ya, atau judul yang lain gitu kayak. Ya jaga-jaga aja sih. Terus juga kita yang nanggung kan juga kita. Orang lain kan juga hanya sekedar untuk ngasih data kan. Iya. Sulit ya itu. Itu tuh kak yang sebenarnya buat mager juga kak, kayak berarti emang pola pikir kita nih emang harus di otak-atik kayak ini nggak bisa nih kalau kita nggak ngerjain sekarang nih, nanti kalau ada apa-apa di akhir gimana kayak. Apalagi kan KTTA syarat kelulusan juga kan, udah semester 6 gitu kan, udah kayak udah mau terakhir lah istilahnya. Yes. Itu aja sih, tanamin mindset kalau yang emang benar-benar butuh tuh kita, bukan orang lain. Kalau kita butuh berarti kan kita harus mengusahakannya bagaimanapun caranya. Yang penting kita kan udah usaha, masalah untuk nilai berapapun kan pasti dosen kan juga punya pertimbangan sendiri kan. Dari proporsi nilai itu kan pasti ada pertimbangan dosennya menilai keseriusan kita buat ngerjain. Kalau kita serius tapi ternyata objeknya itu yang kayak ngulur-ngulur, terus kayak kepastiannya nggak ada, ya udah. Terus juga biar lebih terpercaya, kamu kirim aja screenshot chat sama yang bersangkutan. Jadi narasumbernya udah kamu chat, terus ini loh Pak buktinya kalau misalnya saya udah ngechat, saya udah ngubungi, tapi yang sana nggak respon-respon, bagaimana Pak enaknya? Saya juga nggak enak kalau misal gantung gini terus. Pasti dosen juga punya pertimbangan buat bukan revisi ganti objek atau ganti pembahasan. Gitu sih kalau menurutku. Berarti kan kita yang nanggung semua kayak masalah nilai itu ya di akhir kayak dosen punya pertimbangan ya. Kalau nilai kakak yang kurang 0,05 itu pertimbangan dosennya apa kayak?
Kalau boleh tahu Kak. Wah, aku nggak tahu itu dapatnya 85,95. Dikit lagi Ini Itu Kakak nggak tahu Kak. Pak, ini salah saya di mana Pak? aku nggak expect dapat segitu sih. Aku udah expectnya udah dapat info kalau dapat Pak Amri, yang penting jadi aja nggak apa-apa. Nilai plusnya itu ketika jadi jurnal nanti, bukan di nilai kelulusan. Terus juga apa? Ya memang mempengaruhi IP, cuma kalau ada nilai plusnya jadi jurnal kan nggak masalah kalau menurut aku. 85,95. Iya, kurang 0,05 loh itu. Kan juga masuk ke nilai IP juga. Ya ke IPK juga kan. Disyukuri aja sih kuncinya itu. Dapat bapaknya enak, dapat narasumbernya enak. Kepuasannya itu nggak hanya dinilai sih. Kepuasannya itu juga di bagaimana bisa interaksi sama alumni Pak Srianto itu yang nyusun PSAK, terus sama Pak Edi itu yang notabene pegang tolnya BUMN. Jadi bapaknya itu pas ketika wawancara itu nggak cerita mulu tentang konsesi, enggak. Bapaknya juga cerita tentang prakteknya yang di jalan tol kan. Kalau nggak salah Utama Karya kan bangunnya di tol Sumatera. Nah, bapaknya juga cerita studinya tol Sumatera itu gimana, kenapa kok kosnya bisa sekian, kenapa kosnya bisa sekian, kenapa kayak metode-metode amortisasi itu kayak gitu ya. Dapat insight lebih lah, nggak hanya nilai, tapi dapat pengalaman dari bapaknya itu. Ya itu lebih berharga sih Kak. Betul. Oke lah, baik Kak. Makasih banyak nih Kak udah mau sharing-sharing di podcast CLBK. Semoga nih semua yang udah kita omongin tadi, kita obrolin nih, pendengar setia CLBK ini dapat semangat lagi nih di KTTA-nya dan juga dapat insight baru di KTTA-nya. Pokoknya semoga lancar lah Kak ya. Doakan kami ya Kak ya. Ini udah semester akhir nih Kak. Ya pasti. Ya kakak kelas pasti doain yang terbaik lah. Pasti lulus, pasti lancar, dapat penempatan yang sesuai. Udah dijalanin aja, kurang bentar, nggak usah aneh, kerjain lah. Nggak usah aneh, nggak usah pager-pager. Ntar kamu loh, pasti setelah pengumuman kelulusan itu masih nganggur berapa bulan lagi. Ya magernya di situ aja kali Kak ya. Ya di situ aja. Puas-puasin magermu di situ. Ini buka rajin-rajin dulu nih Kak. Bener. Oke. Sekali lagi makasih banyak ya Kak ya. Oke, makasih udah dikasih kesempatan buat sharing. Semoga bermanfaat. Makasih Pak Amri, maaf saya rasani dari tadi. Tapi tujuannya baik kok Pak, buat motivasi adik-adiknya kok. Ya, ini motivasi saya juga nih Kak. Nah, saya semangat lagi nih ngajarin KTTA nih. Ini malam ini langsung saya gaskan nih Kak. Langsung sampai nih. Harus semangat, jangan mager. Oke. Nah, teman-teman CLBK, nah kita udah selesai nih ngobrol nih. Semoga yang tadi itu dapat diambil lah ya manfaatnya, insight yang baru, dan lain-lain. Nah, sekarang karena untuk nutup podcast kita kali ini, jangan lupa ya teman-teman semua dengerin podcast ini di Spotify, tulis saja CLBK, pasti ketemu kok. Dan juga kalau mau nonton videonya ada di YouTube Brigade Satya. Nah, episode sebelum-sebelumnya juga banyak tuh dari narasumber lain, dari Kak Ozi, terus ada Kak Sidki, ada podcast sama bareng Pak Puji juga. Nah, itu mungkin boleh tuh ditonton-tonton lagi kalau pengen dapat semangat-semangat yang baru lagi. Oke. Sekian dari podcast ini. Makasih ya yang udah mau dengerin. See you on the next video, guys. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.